Halo guys, balik lagi gue Mike. Kali ini gue pengen bahas laptop dengan layar OLED dan spesifikasi gimana? Kenceng abis cuy. Sebelum masuk ke kontennya, gue pengen kasih tahu kalian nih, Agres lagi ada giveaway nih. Hadiah itu hingga 2 juta rupiah. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa cek di link di bawah. Dan kalian ikutin aja lah. Masa iya kalian ngebiarin 2 juta lewat? Caranya juga mudah loh. Langsung cek link di bawah ya. Ini dia, Asus VivoBook Pro 15 OLED. Kita mulai dari desainnya ya. Desain laptop ini tuh seperti VivoBook pada umumnya yang nggak ada embel-embel logo, hanya ada tulisan Asus VivoBook dengan corak yang bikin laptop ini terlihat lebih premium. Walau bawa spesifikasi kenceng, laptop ini tuh tetap tipis dengan ketebalan hanya di 1,9 cm. Nah, walaupun tipis, port laptop ini tuh lengkap banget. Ada satu USB 3.2 Gen 2 USB Type-C yang support power delivery. Terus ada 2 USB 3.2 Gen 1 yang Type A. Ada satu Thunderbolt 4 yang support display atau power delivery. Ada satu HDMI 2.1 TMDS, satu 3,5 mili combo audio jack, satu port RJ45, satu DC-in, dan satu SD card reader. Gimana? Rame bener portnya, lengkap lah pokoknya port ini. Di sisi layar, ini nih yang bikin gue bilang layar yang cocok banget buat semua orang. Mungkin pekerja kreatif lebih cocok lagi sih ini. Karena dipakai panel OLED dengan resolusi 2880 x 1620 yang 2K artinya, dan memiliki refresh rate di 120 Hz dengan maksimal brightness di 400 nits dan 600 nits pada mode HDR. Dengan color gamut di 100% DCI-P3 dan tentu 100% sRGB. Gimana? Bener gak? Ini cocok banget lah buat pekerja konten kreatif ya sih. Secara layar udah gak perlu dilawan lah. Layar laptop ini udah juaranya. Panel OLED udah gak ada celah lah buat gua cari kelemahan dari layar laptop ini gitu. Lanjut ke keyboardnya. Karena menggunakan resolusi 2K, layout keyboardnya tuh ada numpadnya. Jadi buat kalian yang butuh numpad, ini ada di laptop ini. So far, untuk pengalaman mengetiknya menurut gua sih cukup enak ya. Feel-nya tactile, travel distance-nya nggak terlalu tinggi. Setara lah kayak laptop gaming gitu. Dan touchpadnya juga cukup gede nih dikasih sama Asus. Lanjut ke webcamnya. Kualitas webcamnya menurut gua nih udah jernih. Selain itu, mikrofonnya juga ada fitur noise cancellation yang bisa mendukung kalian tuh lebih mudah lah buat meeting dimanapun juga. Dan terkait keamanan dari laptop ini, di bagian webcamnya tuh ada penutupnya. Dan juga kalau kalian mau buy software, di bagian laptopnya tuh ada FN F10 dan juga ada fingerprint yang nyatu dengan tombol power. Jadi gimana? Ini udah menutupi rasa parnoan kalian lah ya. Lanjut ke storage-nya nih. Storage dari laptop ini tuh menggunakan SSD 512GB, M.2 NVMe, PCIe 4.0 dengan speed read-nya tuh di 3024 MB per second dan write-nya di 1645 MB per second. Yang menurut gua sih ini nggak kenceng-kenceng amat. Ya lumayan lah buat booting kenceng udah oke nih. Kalian bisa ganti kok kalau kalian butuh yang lebih kenceng. Lanjut ke sisi performance, laptop ini tuh ditenagai Intel i9 11900H yang punya 8 core 16 thread dengan boost clock up to hingga 4,90 GHz. Di sisi GPU-nya tuh didukung sama Nvidia RTX 3050 Ti yang menurut gua sih ini udah oke lah. Secara ini adalah laptop bukan gaming gitu. Dan kalau kalian tanya gua apakah kenceng, gua tes benchmark di Cinebench R23. Multicore-nya tuh punya skor di 12.181 dan single core-nya di 1576. Untuk 3D-nya, gue tes di Blender dengan 3D BMW yang CPU-nya tuh cuma butuh waktu di 4 menit 7 detik, sedangkan GPU-nya tuh di 42 detik aja. Gue juga tes di PC Mark 10 dengan skenario Modern Office. Laptop ini tuh bisa hasilkan skor di 6467. Udah soal ngetes benchmark nih. Gamingnya gimana? Gamingnya juga gue tes di game Valorant dan juga Dota 2. Valorant-nya bisa dapat average FPS tuh di 140 sampai 180 FPS. Dan Dota 2 tuh bisa jalanin 90 sampai 165 FPS. Sebenarnya itu kita tes dengan settingan low. Dan gimana? Ini udah bisa jalanin game, iya, jalanin pekerjaan 3D kalian, grafik desain kalian, video editing kalian udah lancar banget lah. Dan buat kalian gaming, ini tuh layarnya juga udah 120 Hz dengan respon time hanya di 0,3 milisecond. Ya, bukan 3 milisecond kali ini, 0,3. Di sisi baterai, laptop ini tuh bisa tahan 6 jam 38 menit. Kalau kalian tanya gue lama atau enggaknya, laptop ini sih menurut gue standar aja ya. Karena dengan performa sekencang itu, gak mungkin dia bisa tembus ke 8 jam lewat gitu. Ya 6 jam udah cukup lah, standar lah. Dan karena dia juga beratnya gak berat-berat amat, hanya di 1 kiloan lebih, nggak sampai 2 kilo. Ya ini masuk akal buat dibawa kemana-mana juga dengan performance yang cukup kencang. Lanjut ke kesimpulan, apakah laptop ini worth it? Ya tentu worth it.
Karena kalian butuh apa lagi selain layar yang bagus, spesifikasi yang kenceng, semua tuh udah terpenuhi lah. Kalau kalian tanya harganya, harga dari laptop ini tuh hanya dibanderol di 16.899.000. Dan kalau kalian pengen dapat harga yang sama dengan gua, kalian bisa cek nih link di bawah. Nama tokonya tuh Agres nih. Tempatnya tuh lumayan banyak promo-promo nih. Soal tokonya tuh udah banyak lah, hampir 100 toko tuh cabangnya. Dan soal garansi juga kalian sudah pasti dibantuin lah. Kan datang ke toko misalnya mau klaim garansi udah pasti sat-sat dibantuin sama orang Agresnya. Mungkin segitu dulu pembahasan gua terkait Asus VivoBook Pro 15 OLED ini. Gimana? Kalian tertarik beli gak? Kalau gua punya budget segitu, gua gasken sih. Karena udah semuanya terlengkapi lah dari layar, spesifikasi, apalagi yang kurang gitu loh. Mungkin kalian bisa kasih tahu gua produk apa lagi yang pengen gua bahas, dan mungkin segitu dulu. Gua Mike pamit undur diri. Bye bye. Cek link di bawah. Ada giveaway hingga 2 juta. Kalian dulu nggak perlu beli apa-apa. Kalian cukup ikutin aja. Lumayan loh, 2 juta.